Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Iskara Muati dengan NIM 0730230002 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu 3 contoh pelanggaran etika di kampus dan di lingkungan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Tuheperu, STMT IPM ASEAN Engineering. Masuk pada pendahuluan, di mana pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, norma, maupun etika yang berlaku. Dalam suatu lingkungan, pelanggaran dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Tindakan pelanggaran seringkali dianggap sebagai hal kecil, namun apabila dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif terhadap individu maupun lingkungan sekitar. Di lingkungan kampus, pelanggaran dapat mengganggu proses pendidikan, menurunkan nilai kejujuran akademik, serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat. Sedangkan di lingkungan masyarakat, pelanggaran dapat menyebabkan kesehatan sosial, merugikan orang lain, dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami contoh-contoh pelanggaran serta dampak yang ditimbulkannya. Masuk pada pengertian pelanggaran, di mana pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan seorang yang bertentangan dengan aturan, tata tertib, norma sosial, maupun hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Setiap pelanggaran juga memiliki konsekuensi atau sanksi tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Secara umum, pelanggaran dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, di mana pelanggaran ringan biasanya hanya berdampak kecil dan tidak bisa dapat diselesaikan dengan teguran, sedangkan pelanggaran berat dapat menimbulkan kerugian besar dan dikenakan sanksi tegas. Setelah itu masuk pada kasus pertama dalam pelanggaran di kampus, di mana plagiarisme ini merupakan tindakan mengambil karya, ide, tulisan, atau hasil pemikiran orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Dari kasus ini sering terjadi di lingkungan kampus, terutama ketika mahasiswa mengerjakan tugas makalah maupun skripsi. Contoh kasus ini sering terjadi adalah mahasiswa menyalin isi internet atau tugas milik temannya, kemudian mengumpulkannya seolah-olah sebagai hasil pekerjaan sendiri. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius karena bertentangan dengan nilai kejujuran akademik. Dampak dari plagiarisme sendiri yaitu menurunkan integritas dan kredibilitas mahasiswa. Kedua, ada merugikan penulis asli, menghambat kemampuan berpikir kreatif mahasiswa, dan yang terakhir dapat dikenakan sanksi akademik, pengurangan nilai, atau hingga skorsing. Setelah itu masuk pada contoh kasus kedua, di mana kasus kedua ini yaitu ada titip absen. Titip absen adalah tindakan meminta orang lain untuk mengisi daftar hadir kuliah agar dianggap hadir maupun sebenarnya tidak mengikuti. Perkuliahan ini biasanya sering dianggap sepele, namun sebenarnya termasuk bentuk ketidakjujuran. Mahasiswa yang melakukan titip absen biasanya ingin memenuhi syarat kehadiran tanpa mengikuti proses pembelajarannya. Akibat dari mahasiswa ini menjadi kurang bermanfaat materi kuliah dan kehilangan kesempatan belajar secara langsung. Dampak dari titip absen ini yang pertama ada menurunkan kedisiplinan mahasiswa, mengurangi kualitas pembelajaran, ketiga ada membentuk kebiasaan tidak jujur, dan yang terakhir ada dapat dikenakan sanksi oleh pihak kampus. Itu ada contoh pelanggaran ketiga di kampus, yaitu bullying atau perundungan, di mana bullying merupakan tindakan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Kasus bullying ini di kampus juga dapat terjadi karena perbedaan latar belakang, penampilan, ekonomi, atau masalah pribadi. Contoh dari bullying di kampus antara lain mengejek teman, menyebarkan fitnah, mengucilkan, hingga melakukan penghinaan di media sosial. Tindakan dari ini juga memberikan dampak psikologi yang serius terhadap korban. Dampak dari bullying itu ada menyebabkan stres dan tekanan mental, 2 ada menurunkan rasa percaya diri korban, 3 ada
mengganggu proses belajar dan menciptakan lingkungan kampus yang tidak nyaman. Cara mencegah pelanggaran dari 3 pelanggaran yang saya ambil itu, dan untuk mengurangi pelanggaran di lingkungan kampus itu perlu kesadaran dari seluruh mahasiswa dan sivitas akademik. Mahasiswa juga harus memahami pentingnya kejujuran, kedisiplinan, serta sikap saling menghargai. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah nilai kejujuran akademik, mematuhi tata tertib kampus, menghormati dosen dan mahasiswa, mengikuti kegiatan pembinaan karakter, dan terakhir ada memberikan sanksi tegas terhadap segi pelanggaran tersebut. Masuk pada pelanggaran masyarakat, contoh kasus yang pertama yaitu ada membuang sampah sembarangan, di mana membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan maupun di selokan tanpa memikirkan dampaknya. Tindakan ini juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah lainnya. Sampah yang menumpuk juga dapat menghambat aliran air sehingga menimbulkan terjadinya banjir. Dampak dari membuang sampah sembarangan ini, yang pertama ada menyebabkan lingkungan menjadi kotor, kedua ada menimbulkan banjir, yang ketiga ada mengundang berbagai penyakit, dan yang terakhir ada merusak keindahan lingkungan. Setelah itu pada contoh kasus yang kedua di mana pelanggaran etika lalu lintas. Pelanggaran etika lalu lintas merupakan tindakan yang melanggar aturan berkendara di jalan raya. Contohnya pelanggaran yang ini harus sering terjadi yaitu tidak memakai helm, menerobos lampu merah, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Banyak orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena kurang disiplin dan tidak mematuhi aturan keselamatan. Padahal tindakan tersebut tidak mematuhi aturan keselamatan, padahal tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dampak dari pelanggaran lalu lintas ini yang pertama ada menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kedua ada membahayakan pengguna jalan, dan menimbulkan kemacetan, dan yang terakhir mendapatkan sanksi tilang atau hukuman. Ketiga, ada contoh kasus pelanggaran di masyarakat yaitu menyebarkan berita hoaks, di mana informasi palsu atau berita bohong yang disebarkan tanpa memastikan kebenarannya. Penyebaran hoaks saat ini semakin mudah terjadi karena perkembangan media sosial. Contoh kasus hoaks yaitu menyebarkan berita palsu tentang kesehatan, politik maupun isu sosial yang belum tentu benar. Banyak masyarakat langsung percaya dan ikut menyebarkan informasi tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dampak dari menyebarkan berita hoaks ini, pertama ada menimbulkan kesehatan masyarakat, mencegah persatuan dan hubungan sosial. Yang ketiga ada menyesatkan informasi publik. Terakhir ada mendapatkan kenakan di sanksi hukum. Setelah itu ada cara mencegah pelanggaran di masyarakat, yaitu dengan pencegahan pelanggaran di masyarakat memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Di setiap individu harus memiliki kesadaran untuk memenuhi aturan dan menjaga ketertiban bersama. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama ada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kedua ada menjaga kebersihan lingkungan, ketiga ada memenuhi aturan lalu lintas, setelah itu ada menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang terakhir menghormati hak dan kewajiban orang lain. Berikut kesimpulan dari presentasi materi yang saya ambil ini, di mana pelanggaran di kampus maupun di masyarakat merupakan tindakan yang dapat memberikan dampak negatif bagi banyak pihak. Di lingkungan kampus, pelanggaran seperti plagiarisme, titip absen, bullying dapat merusak integritas akademik dan suasana belajar. Sedangkan di lingkungan masyarakat, pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, pelanggaran lalu lintas, dan penyebaran berita hoaks dapat mengganggu ketertiban serta merugikan masyarakat luas.
Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki kesadaran untuk memenuhi aturan, menjaga etika, serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, lingkungan kampus dan masyarakat dapat menjadi tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya dapat. Terima kasih. Eh, Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.